wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Bu. Saya Salma Zulhijati Ide, mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang, ingin mewawancarai Ibu mengenai remaja masjid. Karena Ibu selaku guru dan kepala MTA Masjid 10 Salam. Baiklah, langsung saja saya mulai, Bu, dengan pertanyaan pertama, yaitu menurut Ibu, dari umur berapakah ilmu agama harus diterapkan? Kalau menurut saya, seperti hadis Rasulullah bahwa kita harus mendengarkan dari kandungan. Karena dari kandungan kita mendengarkan kaset mengaji, dari kandungan sudah kita bacakan kalimat Allah, itu contoh dengan surah Yusuf, surat Maryam. Kita bacakan karena kalau sering dari bayi atau janin kita sudah mendengar kalimat Allah, kalimat insya Allah, anak itu kalau kita doa insya Allah dia di jalan yang lurus. Insya Allah kalau ada rendong-rendong sedikit misalnya dia ada pengaruh teman, insya Allah kalau Allah memberikan hidayah pada mereka pasti dia balik ke jalan ilahi, insya Allah. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua. Seberapa besarkah peranan orang tua terhadap anaknya pada ilmu agama itu? Harus banyaklah peran orang tua terhadap agama, karena dari bayi atau dari kandungan umur sejenis muftah kan 3 bulan, masih jenis daging, berarti orang tua lah yang berperan dari makan yang dimakan. Seperti kalau makanan yang haram itu anaknya kena haram toh. Makanya kita orang tua itu yang lebih banyak penting, karena orang tua yang mengontrol, mengatur sudah di makanan, dari cara bergaul, dari cara berkata, tutur kata. Karena orang tua lah yang berperan penting dalam didik anaknya, karena seperti hadis Jusi, anak itu bersih seperti kertas. Orang tua lah yang menjadikan majusi, Nasrani, Yahudi. Berarti orang tua itu berperan penting dalam pendidikan, baik soal pendidikan agama maupun dalam pendidikan formal. Selanjutnya, menurut Ibu, tanggapan Ibu nih, bagaimana pandangan Ibu terhadap remaja-remaja yang seperti sekarang ini yang suka kembali lagi ke masjid dan mengikuti kegiatan-kegiatan masjid? Dan di desa kita ini, menurut Ibu, udah berapa persenkah remaja-remaja kembali lagi ke masjid mengikuti kegiatan-kegiatan masjid? Menurut saya tidak mencapai 100%. Paling remaja masjid itu biasanya yang saya tahu sudah tamat dia mengaji, kayak sama saya sudah SD, dia jarang ke masjid lagi karena dia merasa udah pandai ngaji, udah tahu ilmu agama. Padahal itu dulu kadang baru selesai ikra baru, tapi dia udah dikondisikan karena sudah maksudnya SMP, udah SMA, udah malu masuk mengaji. Sebenarnya kalau menang kayak program Pak Mail di sekarang kan, remaja-remaja yang SMA sekarang paling tiap hari malam minggu maghrib mengaji sudah mempraktikkan anak-anak yang gagalan, yang main-main keliaran, sudah mungkin berapa persen mungkin ada pengaruhnya. Nah sekarang, tapi beberapa tahun yang kemudian gitu. Tapi kalau sekarang saya lihat anak-anak yang mencintai masjid atau surau itu sudah sedikit sekali gitu. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya, telah memberikan kesempatan saya untuk wawancara. Terima kasih, Bu. Halo, Dek. Iya, Bisa minta waktunya sebentar? iya Kak, silakan. Jadi gini, Adek kelas berapa ya? Masih kelas 11 Kak. Oh, SMA. berarti SMA. Iya. Gini, mengenai remaja zaman sekarang ini, kamu nanya deh, kalau menurut Adek nih, kalau untuk remaja dengan tabiat remaja kan sekarang macam-macam nih. Iya Kak. Kalau menurut Adek, kalau ada nih remaja tuh yang suka ke masjid, suka kegiatan-kegiatan masjid gitu, tertarik gitu, Iya. apa pandangan Adek? Kalau untuk anak yang kayak gitu bisa dibilang saya cukup mengasih apresiasi yang tinggi. Kalau misalnya ukuran nilai, saya kasih A+, karena di zaman sekarang sangat jarang anak-anak muda yang cinta sama masjid, sering ke masjid, sholat di masjid, hatinya itu ada di masjid, cinta sama masjid gitu. Nah, udah hanya itu Kak. Terus satu lagi nih, misalnya nih
banyak nih kan remaja-remaja sekarang nih, terutama cowok kan pasti Iya, kan banyak tuh kayak hobinya tuh macam-macam sekarangnya kayak geng motor lah, content creator lah gitu jadi menurut adik nih pandangan untuk ke keluarganya, misalnya dari ibu sama ayahnya gitu, ada enggak pengaruh dari keluarganya untuk memberikan remaja. pengarahan gitu ya. Kalau masalah kenakalan remaja, salah pengaruh dari keluarga itu bisa dibilang kan ada banyak macam ya itu kak. Ada yang broken home, kan nggak semua keluarga itu baik ya, ramah ya. Ya Bisa kadang dibilang anak baik. cowok kan suka Iya. tuh